Jadi pertanyaannya, seberapa besar dampak sakit influenza terhadap tumbuh kembang anak? Sangat berdampak sekali, karena influenza itu bukan cuma batuk pilek biasa ya teman-teman, tapi sakit infeksi paru berat. Jadi demam tinggi, badan pegel-pegel, anak nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian sampai dengan menyebabkan batuk pilek yang sampai menyebabkan sesak. Jadi demam tinggi, badan pegel-pegel aja bisa menurunkan nafsu makan anak, nggak mau makan, nggak mau minum, asupan intake berkurang. Asupan intake berkurang, pasti daya tahan tubuhnya turun. Daya tahan tubuh turun, tentara tubuh untuk melawan infeksinya jadi berkurang juga, sehingga infeksinya berjalan lebih lama. Nah, kalau hal ini terus terjadi berulang, kali ini common cold belum sembuh betul, kena diare, diare belum sembuh betul, terus kena influenza. Akhirnya kan terjadi infeksi berulang. Ya daya tahan tubuhnya turun, asupan intake-nya berkurang, lama-lama nutrisi yang masuk juga berkurang, pertumbuhan atau laju pertumbuhan atau penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala juga pasti akan berpengaruh. Anaknya jadi males, jadi capek, jadi pengennya tidur aja. Lama-lama stimulasi perkembangannya juga jadi terganggu. Jadi infeksi berat, salah satunya adalah influenza, akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan anak. Jadi lindungi anak kita biar jangan sampai kena influenza atau sakit berat yang lainnya yang dapat mengancam jiwa, kecacatan, dan atau bahkan meninggal. Kita dapat mencegah infeksi pada anak dengan berbagai cara. Setuju, misal dengan nutrisi yang baik, dengan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Tapi ada perlindungan spesifik sesuai dengan jenis kumannya, yaitu imunisasi. Satu-satunya perlindungan spesifik yang bisa kita berikan untuk melindungi kekebalan tubuh anak dari dari virus atau dari bakteri tertentu, dan tentara tubuhnya spesifik melawan virus atau kuman tersebut, itu hanya dengan imunisasi. Jadi pastikan kita update terus dengan informasi imunisasi yang ada. Salah satunya adalah informasi dari IDAI, dari PABDI, dan dari dokter anak Anda yang bisa dipercaya atau kredibel informasi yang diberikannya. Karena pasti akan update, dari WHO ada penelitian terbaru, dari IDAI ada penelitian terbaru, dan lain sebagainya. Itu penelitiannya worldwide, seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia saja. Salah satunya adalah penelitian bahwa 6 tahun terakhir virus influenza yang beredar di seluruh dunia itu berkurang jumlah strainnya. Dari ada beberapa jenis, ternyata sekarang yang banyak beredar tinggal 3, yaitu tipe A-nya ada 2 dan tipe B-nya yang Victoria. Makanya kenapa rekomendasi WHO juga ikut berubah. Vaksin influenzanya dari yang kuadrivalen yang 4 jadi tinggal trivalen saja, 3 jenis sesuai dengan apa yang bersirkulasi di seluruh dunia dalam 6 tahun terakhir ini. Jadi pastikan kita update terus ilmunya dan juga update terus vaksinnya sesuai dengan penelitian dan rekomendasi yang terbaru dari WHO dan Organisasi Kesehatan Dunia yang lainnya, termasuk di Indonesia IDAI dan PABDI. IDAI Dokter Anak Indonesia, kalau PABDI penyakit dalam. Jadi yang divaksin nggak cuma anak-anak, kita dewasa bahkan sampai lansia juga perlu dilindungi dengan imunisasi dan vaksinasi. Ya, Mom and Dad harus sadar bahwa di sekitar kita, di sekitar anak, cucu, ponakan kita ada sekitar 11 virus dan 8 bakteri yang sewaktu-waktu bisa menyerang anak, cucu, ponakan kita sehingga mereka bisa sakit berat, cacat, bahkan amit-amit bisa meninggal. Itu poin pertama. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha melindungi mereka agar tidak sakit berat, cacat, dan meninggal dengan kebersihan, sering cuci tangan, ya, pakai masker kalau sedang sakit, dan melindungi secara spesifik dengan imunisasi. Karena dengan imunisasi, tubuh si anak akan menghasilkan antibodi spesifik yang mampu membunuh virus atau 11 virus dan 8 bakteri yang berbahaya itu. Selain vaksin influenza, semua bayi, anak, cucu, ponakan kita kalau bisa lengkapi semua imunisasi sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Kementerian Kesehatan. Nah, salah satu dari sekian banyak vaksin adalah vaksin influenza, tetapi banyak mom and dad yang belum mengerti bahwa influenza itu dianggap penyakit yang ringan yang tidak berbahaya. Padahal kalau yang batuk pilek ringan itu namanya adalah common cold atau selesma, itu tidak berbahaya. Sedangkan influenza, batuk pilek yang disebabkan oleh virus influenza, terutama influenza A, itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan sakit dan sakit berat dan bisa meninggal. Itu seperti yang terjadi tahun 1918 sampai 1919 itu ada sekitar 50 juta manusia di dunia meninggal. Nah, bagaimana kita memilihnya? Di Indonesia beberapa vaksin influenza ada, ya.
Dan mulai tahun 2012 sampai 2025, WHO menganjurkan menggunakan vaksin influenza yang terdiri dari 4 strain, 2 strain A dan 2 strain B, sehingga disebut vaksin quadrivalent, artinya isinya 4 antigen. Setelah tahun 2025, setelah COVID, ternyata ada salah satu strain daripada B, yaitu Yamagata, itu tidak ada lagi. Sehingga sejak 2022, sebenarnya 23, WHO udah mulai menganjurkan, dan 2025 ini secara resmi WHO mengatakan bahwa vaksin influenza cukup yang isinya 3 trivalent, yaitu A, H3N2 dan H1 dan B Victoria. Itu sudah cukup bisa melindungi anak, cucu, keponakan kita, bahkan para dewasa, mom and dad sendiri, dan para lansia, nenek kakek, karena bahaya influenza terutama pada bayi, balita, dewasa, sampai lansia. Ayo kita lengkapi imunisasi mereka. Bayi mulai umur 6 bulan, kemudian 7 bulan, kemudian diulang setiap tahun. Balita diulang setiap tahun, orang dewasa diulang juga setiap tahun, dan lansia juga demikian. Ayo kita lindungi mereka karena ada 11 virus dan 8 bakteri yang berada di sekitar anak cucu kita yang bisa mengancam kesehatan mereka. Seperti kata Prof. Jatmiko tadi, kita tugas orang tua adalah melindungi anak-anak kita. Yang terbaik yang pastinya pengen kita kasihin. Dan itu juga terjadi sama aku. Aku pengen anakku tuh terlindungi selalu. Dan tentunya dengan memberikan vaksin yang diperbaharui, dengan yang update setiap tahun. Dan menurut aku yang sekarang jadi 3 strain itu karena yang sebelumnya sudah diperbaharui. Dan yang paling baik ini pasti adalah yang paling baru dan paling update. Jadi aku nggak ada masalah soal itu. Pertimbangan utama tentu saja karena aku pengen melindungi keluargaku semuanya, anakku, terus suamiku. Dan karena kami tuh ada riwayat ya, jadi anakku tuh beberapa kali kena pneumonia, terus aku juga asma, orang tuaku udah lansia juga. Jadi dengan cara memberikan vaksin yang sesuai, tentu saja itu adalah cara aku untuk melindungi mereka. Kami sebagai perusahaan berbasis saintifik, sebagai anak perusahaan dari Kalbe Farma, Kalventis terus berkomitmen untuk menyediakan vaksin-vaksin terbaik. Termasuk dengan vaksin flu ini, di mana kita tahu terjadi perubahan tren di dunia bagi vaksin influenza. Sehingga sesuai rekomendasi WHO, kita menyediakan vaksin terbaru sesuai rekomendasi WHO dan diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan maksimal, bukan cuma bagi anak Indonesia, tapi bagi orang-orang Indonesia yang membutuhkan vaksin flu ini. Dan harapannya paling besar adalah sama-sama kita bisa menyehatkan bangsa Indonesia ini melalui vaksinasi.